film lagi tayang juga. Nah, yang saya dengar kalau lewatin Alas Roban itu kita nggak boleh berhenti, nggak boleh lihat ke belakang segala macam. Mungkin penjelasan Dede Roy seperti apa nih? Iya, kalau dari penjelasan dari seorang Regiosi, kalau ngelewatin Alas Roban bukan yang harus berhenti juga sih, tapi memang harus fokus gitu. Benar-benar fokus, maksudnya gini, di jalan kita nyetir ya nyetir. Kalau memang kita jadi yang ditunggangi sama driver, kita usahain juga tetap fokus untuk jaga fokusnya si driver. Jadi kita baca doa juga sebelum berangkat. Apapun yang kalian yakini, kalian baca doa. Tapi menurut kamu, sepenglihatan kamu sebagai orang yang mungkin yang mengerti lah soal gituan, sebenarnya perjalanan di Alas Roban atau suasana di Alas Roban ini seperti apa sih? Sangat menyenangkan. Alas Roban adalah sebuah tempat yang menurut saya bukan gudangnya horor lagi, udah jembatan dunia lainnya sana, ya, alam gaib. Jadi memang ya penjelasannya memang luar biasa, kayak ibarat kata Alas Roban itu bukan mallnya lagi kan, tapi udah satu provinsinya horor gitu, maksudnya area gitu. Jadi udah beda banget ya. Makanya di sana kan banyak kejadian kecelakaan dan hancur mengenaskan gitu. Lahir nanti motor kan Alas Roban bisa. Tapi Alas Roban sendiri ini memang dari dulu memang sudah terkenal horor, apa memang baru-baru ini atau sebagaimana? Dari dulu emang horor, dan itu bukan isapan jempol belaka, memang bener. Tapi kan momennya dia keangkat di jadi semacam tempat horor nasional ibarat kata, itu kan memang sering banyak kejadian gitu. Dan kalau kita lebih teliti lagi ya, di kilometer yang aku nggak bisa sebutan tersebut, kilometer tertentu itu memang kejadian kayak penampakannya gitu. Ntar ada orang yang nyebrang, kakek-kakek, ntar kakek-kakek nyebrang tiba-tiba hilang ya, seperti itu sih. Kabarnya juga di sana harus membunyikan klakson. Iya betul. Nah itu bener banget, dan aku setuju dengan opini itu. Jadi ketika kita lewat jalan tersebut, kita kayak bunyiin 1-2 kali lewat. Sebenarnya itu isyarat aja gitu. Kayak permisi, numpang lewat ya, kayak gitu. Jadi lebih etika, walaupun kita mungkin nggak melihat ya, tapi dengan ketot, itu ya bisa untuk menjadi kias. Udah, ini kan aku pertama aku nggak suka horor-hororan, yang kedua aku baru dengar Alas Roban itu diangkat jadi film. Ini kan kalau yang aku baca tempat legendaris lah, jalan hutan legendaris. Mungkin awal mulanya itu bisa jadi horor itu karena apa? Yang menurut kamu? Ya. Ini versi aku. Iya. Karena memang kisah nyata yang diangkat menjadi cerita. Ketika ini booming, ketika di sosial media atau di layar lebar atau dimanapun, memang aku akui ini adalah sebuah bukan cerita rakyat, tapi fakta yang mitos yang jadi fakta yang menjadi mitos juga. Ya itu memang benar sih, versi aku ya. Jadi itu bukan semacam berita kemudian diangkat menjadi apa, itu enggak juga sih. Tapi memang udah horor dari dulu, bahkan sebelum kita lahir sebenarnya malah lebih horor lagi. Dek, ini kan aku mau tanya hantu, ini pertanyaan bodoh sih sebenarnya, intermezzo bang. Hantu di sana tuh baik, ada yang baik, ada yang jahat atau? Hantu-hantu di sana extremely seram dan menakutkan dan mengganggu. Jadi ketika nih, apalagi orang ya, coy ya, dia lagi putus cinta misalnya, dia pengen bunuh diri, pengen mengakhiri hidup. Nah, lewat jalan-jalan yang berupa jalan angker seperti ini bisa bikin pengaruh juga sebenarnya. Jadi ya, berarti hantu-hantu di sana ya, ekstrim juga ya? serem enggaknya kan? Iya. Ya itu serem. Kan kadang ada hantu yang baik, ada kalau di cerita-cerita ya. Menurut aku sangat-sangat enggak peduli dengan kuntilanak, itu kan yang biasa. Tapi yang lebih serem kategori aku tuh kayak hewan siluman, kayak bener-bener kepalanya macan, badannya manusia, kakek-kakek yang keluar robeknya ininya,
Tapi kalau kita hidup di Jakarta kan memang cuma kuntilanak pocong Iya. gitu kan. Itu standar biasa kan. Nah kalau untuk daerah-daerah yang tertentu itu serem-serem udah sulit dijelaskan benar-benar. Kita ngeliat orang yang berdarah-darah gitu. Dan itu bener, mereka bisa ngalamin, mereka bisa lihat, pasti akan ngomong. Tapi kategori orang seperti apa yang bisa ngelihat kepala macan, badannya manusia dan lain-lain kan ada Orang yang peka sih, oh, oke. paranormal, indigo, sensitif. Bisa. Pernah Deroy pernah lewat ke sana. Iya. Nah, gimana itu? Boleh Aku- ceritain dong pengalaman. Duduk gitu. Fokus. Ya aku mikir gini sih, kalau aku mati, kalau misalnya aku lewat nggak selamat di sini, ya aku akan orang-orang di belakang aku kan pasti kehilangan ya. Ya pasti itu repot sebagai semua orang. Aku naik pesawat pun aku sempat ngomong kok, semoga aku selamat gitu. Jadi di belakangku itu banyak banget orang yang aku hidupi. Jadi ya jangan sampai ada apa-apa di sana. Oke, Takut tapi sih ya. di sana kan akan sesuatu yang biasa difilmkan itu pasti akan rame. Mungkin antara pengunjung yang akan rame datang ke sana apa gimana. Tapi menurut kamu ini akan dijadiin destinasi oleh orang-orang nggak? Wisata kah Destinasi? atau apa? wisata gitu. Iya. Oh iyalah pasti plus minus ya. Jadi itu kan akan tersiar ke teman-teman yang penasaran pengen ke sana. Jadi ya nanti Roban hashtag tour and travel house. Gitu ya. Bisa jadi. Jalan-jalan my trip seru pasti. Iya sih, ya nggak sih? Tapi yang paling menyeramkan di Alas Roban itu apa, Kak? Banyak banget ya aku bilang tadi, siluman-siluman yang setengah-setengah gitu udah mainannya udah di sana gitu. Jadi nggak yang ya kuntilanak, pocong itu setiap rumah standar gitu, standar. Berarti paling Biasa. bawah lah ya. Paling bawah. Kalau itu ya yang serem. Tapi berarti Ada. energi di sana tuh gimana? Banyak banget sih. Aku sih saranin ya kalau orang-orang yang punya kondisi seperti jantung, lemah jantung atau apa, panik attack ya, mitigasi resiko jangan lewat ya. Kalau memang lewat sana ya harus lebih tenang. Kamu pasti panik. Nanti semakin panik, akan semakin lihat. Berarti kita semakin kita panik, semakin Takutan sendiri. saya begitu lagi. Iya. Iya, tapi kita kan masuk Jakarta sih. Oke. Kalau daerah-daerah lain tuh iya. Iya sih. Udah, mungkin terakhir kan Iya. banyak orang yang kadang kalau ngelewatin suatu tempat yang dianggap horor kayak nantangin. Oh iya. Mana ini sini segala macam. Nah, Itu kamu mah ya, kamu menurut gimana? aku ya, orang-orang yang maaf ya suka nantangin, itu dia orang nggak tahu kayak nggak tahu ini aja kali ya, nggak tahu etika ya. Kita aja sama manusia harus sopan, attitude, misi, nggak boleh. Berarti memang harus Bener-bener. iya Gua nggak permisi. takut, dan- men. Nah, itu kan yang biasa kayak gitu Aku tuh. sih nggak gitu. Aku nggak pengen orang lain begitu.